Mau tanya pertama. Kak mau bertanya. Ya, silakan. Eh, Tolong jelasin Kak. Sebenarnya banyak sekali sih yang mau ku tanya ya kan. Tanya Tapi aja. inilah dulu itu tentang perempuan dan naga Kak. Coba dijelasin Kak. Tentang perempuan dan naga dalam Wahyu 12, perempuan di sana adalah jemaat Allah. Jadi perempuan di sana melambangkan gereja. Anak laki-laki yang dilahirkan perempuan itu melambangkan orang-orang kudus yang dilahirkan gereja. Sedangkan naga itu adalah iblis atau setan. Karena jadi dalam Wahyu 12 itu tentang perempuan dan naga kan dikatakan bahwa naga itu mengejar perempuan yang mau melahirkan itu. Nah, artinya itu menyimbolkan bahwa iblis atau setan itu mengejar jemaat Allah, mengejar umat gereja untuk dianiaya dan orang-orang kudus yang ada di gereja. Itu maknanya. Gitu. Jadi itu bukan perempuan beneran gitu loh. Itu perempuan itu simbol dari gereja karena memang perempuan, istri dan lain sebagainya itu adalah bahasa simbolik bagi gereja atau umat Allah. Kalau kita melihat di kitab Hosea, umat Israel itu disimbolkan sebagai istrinya Allah. Nah, sedangkan naga itu adalah simbol dari setan atau iblis. Jadi perempuan dan naga, perempuan yang mengandung anak laki-laki itu, yang hendak melahirkan itu merujuk kepada gereja yang melahirkan orang-orang kudus milik gereja, milik Allah yang maha kudus, dengan adanya naga di mana iblis atau setan itu berusaha ingin menganiaya umat Allah yang disimbolkan dengan perempuan. Begitu. Gitu ya. Terus Ya. ada itu di ayat ke-13-nya naga memburu perempuan itu. Coba jelasin Kak, itu di situ perempuan itu diberikan kedua sayap burung nazar yang besar supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun di mana ia dipelihara dan jauh dari tempat ular itu selama 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Coba jelasin Kak, itu masih kurang paham gitu. Iya, dua sayap burung nazar itu merupakan simbol dari kekuatan yang Allah berikan bagi jemaat Allah. Jadi meskipun iblis atau naga itu berusaha ingin mengejar anak Allah, maka Tuhan itu menyediakan tempat bagi umat Allah untuk berlindung dari penganiayaan itu. Itu maksudnya. Dalam 1, 2, hingga 3,5 masa. 3,5 masa itu bukan 1, 2, 3 tahun ya. Masa itu tidak berarti tahun di sana, tetapi 1, 2, 3,5 masa itu merujuk kepada setengah dari masanya ketetapan ilahi. Karena itu dari 7 masa. Tetapi 1, 2, 3 masa dan setengah masa umat Allah itu diizinkan untuk dianiaya. Gitu. Jadi itu tidak merujuk kepada 1, 2, 3 tahun seperti pandangan orang-orang dispensasional, orang-orang premil atau post dispensasi gitu. Ya. Jadi itu merujuk kepada setengah dari waktunya ketetapan ilahi. Itu bisa saja 50.000 tahun, 2.000 tahun, 3.000 tahun, bisa juga demikian gitu. Karena itu setengah dari waktunya ilahi gitu. Bukannya itu artinya itu zamannya antikristus ya kalau gitu 3,5 masa. Bukan. 1, 2, 3,5 masa itu bukan 1, 2, 3,5 tahun seperti pandangan orang-orang modern. Karena di gereja itu sejak semula tidak pernah menafsirkan seperti itu. Gitu. Antikristus itu akan datang, tapi kedatangan antikristus itu kan, jadi bedakan sang antikristus dalam Wahyu 13 dengan antikristus yang dimaksud oleh Rasul Yohanes. Ya. Jadi memang ada antikristus sejak zaman Tuhan Yesus sudah ada, tetapi di antichrist itu belum datang, tapi dia sudah bekerja di belakang. Gitu. Yang dikatakan dalam 2 Tesalonika 2 ayat 3 dan 4 itu. Gitu. Jadi memang 1, 2, 3 dan setengah masa itu merujuk kepada masa penganiayaan, tetapi tidak dimakna secara harafiah. Gitu. Terus sebenarnya banyak sih yang mau tanya kan Kak. Banyak mulai semalam itu nggak dinaik-naikkan kakak juga. Terus itu tentang kerajaan 1.000 tahun Kak. Itu gimana sih? Itu kapan terjadi Kak kerajaan 1.000 tahun?
Kita Terus sekarang katanya, sedang di dalam kerajaan 1000 tahun. oh gitu ya. Kita ini sedang di dalam kerajaan 1000 tahun karena kerajaan 1000 tahun itu adalah kerajaan yang penuh, genap dan lengkap, kerajaan Mesias, atau bisa dikatakan masa gereja. Dan di dalam masa kerajaan 1000 tahun, di dalam Wahyu Wahyu 21, Wahyu 20 ya. Di dalam Wahyu 20 dikatakan kan di sana, lalu aku melihat seorang malaikat turun dari surga memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya, yang menangkap naga si ular tua itu, yaitu iblis atau Satan, dan mengikatnya selama 1000 tahun. Ia melemparkannya ke dalam jurang maut, lalu menutup jurang maut itu dan memeteraikannya di atasnya, supaya ia jangan lagi menyisakan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Setelah itu, ia akan dilepaskan untuk waktu yang singkat. Nah, ketika nanti dia dilepaskan untuk waktu yang singkat, itulah masa penganiayaan atau masa kesusahan besar. Jadi, sejak Tuhan Yesus datang ke dunia ini, dia itu sudah memulai kerajaan 1000 tahun. Makanya dalam Lukas 16 ayat 16 dikatakan, hukum Taurat dan kitab para nabi berakhir sampai tampilnya Yohanes Pembaptis, dan sejak saat itu kerajaan Allah diberitakan. Jadi ketika Tuhan Yesus datang ke dunia ini, maka kerajaan sorga telah dibawa ke dunia ini dan dimulai dari sana. Nah, itu akan terus berlanjut sampai nanti kedatangannya yang kedua kali. Ya. Nah, apa makna bahwa iblis itu sedang diikat? Iblis itu diikat dalam pengertian bahwa iblis itu tidak diizinkan menghalangi penginjilan ke seluruh bangsa. Ya. Itu maknanya. Jadi untuk saat ini kuasa iblis itu masih diikat. Mereka belum bisa melakukan penganiayaan kepada orang-orang yang menginjili. Tapi nanti di akhir zaman sebelum kedatangan Tuhan Yesus, iblis itu akan dilepaskan untuk sementara waktu. Di sanalah mereka akan menganiaya orang Kristen. Itulah masa kesusahan besar itu. Dan ketika dia menganiaya orang Kristen, maka Tuhan Yesus akan datang sebagai raja. Dia akan datang seperti kilat yang menyambar dari timur. Dia akan membinasakan iblis-iblis yang telah menganiaya orang Kristen itu. Itulah hari kebangkitan. Hari kedatangan yang kedua. Jadi saya tidak percaya bahwa kerajaan 1000 tahun itu nanti. Karena kalau kerajaan 1000 tahun itu nanti, setelah pengangkatan dia mengangkat umat gereja, lalu nanti kerajaan 1000 tahun, lalu untuk apa dia melepaskan iblis itu lagi kalau dia sudah datang? Gitu loh. Untuk apa 1000 tahun secara harafiah itu damai, tetapi iblis dilepaskan lagi ketika ia sudah datang? Jadi pandangan yang mengatakan bahwa nanti iblis itu, nanti kerajaan 1000 tahun itu nanti, menurut saya itu tidak tepat untuk diyakini. Karena kerajaan apa yang hanya 1000 tahun? Kerajaan Allah itu kekal selama-lamanya. Tidak ada kerajaan yang 1000, 2000, 3000 tahun itu nggak ada. Kerajaan Allah itu selama-lamanya. Nah, 1000 tahun itu kita dapat pelajari maknanya secara simbolis. Karena kitab Wahyu ini adalah kitab apokaliptik. Ya, kitab 1000 itu bermakna dari 10 kali 10 kali 10. Ya, 10 itu adalah waktu yang penuh, waktu yang genap, waktu yang tepat, waktu yang sempurna. 3 itu adalah angka ilahi yang merujuk kepada Allah Tritunggal. Jadi 10 kali 10 kali 10 3 kali itu merujuk pada waktu yang penuh genap menurut ilahi atau waktunya Allah. Begitu. Jadi tidak nanti, itu sekarang. Kita sedang hidup di dalam kerajaan 1000 tahun itu. Ya. Oke. Berarti sedang terjadi sekarang gitu ya, Kak? Ya, kita sedang hidup sekarang. Iya. Iya, selama ini bertanya-tanya, gak mungkin lah setelah Yesus datang kedua kalinya ada lagi kerajaan 1000 tahun gitu. Terus nanti dilepaskan untuk si iblis berkuasa sedikit waktu. Terus ada satu lagi, tentang 2 saksi Allah itu. Itu kapan terjadi? Kalau nggak salah katanya itu Elia dan Musa katanya ya. Bukan, itu bukan Musa, tapi Elia dan Henok. Wahyu 11. Yang tidak pernah mati ya. Itu adalah Elia dan Henok.
gitu. Ya karena Elia dan Henok belum mati, nanti mereka harus mati lagi. Kan dikatakan bahwa ayat 10 ya, Wahyu 11 ayat 10 dikatakan, mereka yang tinggal di bumi bergembira atas mereka itu dan berpesta dan saling mengirim hadiah. Karena kedua nabi itu telah merupakan siksaan bagi semua orang yang tinggal di bumi. Ya. Kalau itu Musa, ngapain Musa mati lagi gitu loh, dia sudah mati. Sedangkan ayat Alkitab berkata orang ditentukan mati hanya satu kali. Jadi yang belum mati itulah yang datang siapa? Elia dan Henok. Gitu. Itu Kak nanti yang terjadi. Nanti kita nggak tahu kapan datangnya. Tapi itu tentu Apa menjelang itu kedatangan si pendurhaka itu. apa itu zamannya antikristus ya nanti? Ya, sebelum masanya antikristus. Karena nanti mereka itu akan datang dan kemudian akan dibinasakan oleh antikristus itu. Lihat ayat 7-nya. Bila mana mereka telah, para nabi, kedua nabi itu. Bila mana kedua nabi itu telah menyelesaikan kesaksian mereka, binatang yang muncul dari jurang maut, antikristus, akan memerangi mereka, mengalahkan dan membunuh mereka. Gitu. Mayat mereka akan terletak di jalan raya kota besar yang secara simbolis disebut Sodom dan Mesir. Sodom itu simbol dari penyembahan berhala. Sodom itu Sodom itu simbol dari kota yang rusak secara moral. Mesir itu simbol dari kota penyembahan berhala, tempat Tuhan mereka juga disalibkan. Gitu. Itu ya, kita lanjut ke yang lain ya. Ada banyak soalnya. Satu lagi. Itu sama nggak arti dari keempat sangkakala dengan 7 cawan? Sama nggak itu artinya? Enggak, berbeda. Karena yang terjadi sama. Ya, itu simbol, itu simbol. Kita nggak bisa paham itu secara beneran begitu, bukan? Itu simbol. Jadi 4 cawan, ada orang tanya, kita sudah di cawan keberapa? Kita sudah di sangkakala keberapa? Itu bukan begitu. Itu semuanya sudah terjadi dan akan lebih dahsyat terjadi lagi. Gitu loh. Jadi nggak ada tahap-tahapannya, karena waktu itu tidak ada yang tahu. Kalau waktu itu ada yang tahu kapan, artinya waktu itu akan diketahui. Itu sudah terjadi semuanya. Tetapi terjadinya itu akan semakin masif. Kan itu ketujuh cawan itu, 7 itu kan angka yang sempurna. Jadi itu melambangkan tentang bagaimana murka dari Allah itu ditimpakan bagi dunia ini. Gitu. Jadi bukan ada tahap-tahapnya, nggak begitu. Memahaminya. Baik Kak, Mikana pun Elia sudah jawab. Oke. Terima kasih Kak. Lanjut. Yep. Kita lanjutkan.